Kejadian pasal 42, ya, kita akan melihat hari ini perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya untuk pertama kalinya. Nah, saudara, saya mau kasih gambaran bahwa Yusuf ini juga bicara tentang tokoh yang bernama Yesus. Nanti saya akan bawa kita melihat ada Israel di dalam kisah ini juga, saudara. Ada Yusuf sebagai hidup saudara dan saya, ada Yusuf sebagai Yesus. Jadi itulah luar biasanya Alkitab, saudara, ya. Mari kita baca, saudara. Kejadian pasal 42, ayat yang pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapakah kamu berpandang-pandangan saja?" Ya. Yakub dapat kabar bahwa ada gandum di Mesir. Kira-kira kenapa dia bilang sama anaknya, kenapa kalian cuma saling baku pandang saja? Apakah anak-anaknya itu tidak lihat atau tidak dengar bahwa ada gandum juga di tanah Mesir? Apakah anak-anaknya Yakub tidak dengar? Menurut saudara dengar tidak, saudara? Dengar, saudara, betul? Tapi kenapa mereka responnya lambat? Kenapa mereka lambat untuk mengambil inisiatif, ayo kita pergi beli di Mesir? Saya percaya setiap kali mereka dengar nama Mesir, ada satu hal yang men-trigger mereka. Apa yang men-trigger mereka, saudara? Yusuf. Mereka diingatkan akan apa? Akan kesalahan mereka. Mereka diingatkan akan apa? Akan dosa mereka yang mereka tutup 20 tahun, saudara. Saudara tahu 20 tahun dari mana? Karena saudara bayangkan Yusuf itu dijual ke Mesir umur berapa, saudara? Umur berapa? Kita ajak hitung-hitungan matematika sedikit. Wah, ini baru ke gereja disuruh belajar lagi. Suruh pikir lagi. Biar saudara tidak ngantuk, saudara, ya. Kita hitung. Yusuf keluar dari Mesir, keluar dari tanah Kanaan dijual umur berapa? 17, betul? Kemudian dia naik ke istana Firaun umur berapa? Berapa? 30 tahun. Berarti udah berapa tahun? 30 kurang 17 berapa? 13. Nah, ditambah 7 tahun masa kelaparan, masa kelimpahan. Berarti berapa tahun? 20 tahun, saudara. Bayangkan 20 tahun kakak-kakak Yusuf selalu hidup dalam intimidasi, rasa bersalah. Jadi begitu terjadi kelaparan, saudara pernah hidup dikejar-kejar oleh rasa bersalah bertahun-tahun? Pernah, saudara? Pernah? Oh, tidak ada di tempat ini, semua kita udah dimerdekakan. Amin, saudara, ya. Tapi saudara, ini kejadian real dan nyata. Kakak-kakak Yusuf dikejar oleh rasa bersalah 20 tahun. Sehingga begitu disebut nama Mesir, mereka selalu ingat akan dosa mereka yang mereka tutupi dari papa mereka 20 tahun, saudara. Sehingga mereka agak enggan mungkin. Mereka bilang, waduh kasihan kita adik Yusuf ini di mana dia? Dia mungkin sudah mati kah? Dia jadi apakah? Karena gara-gara perbuatan mereka, Yakub meratap seumur hidupnya, Yakub sedih. Akhirnya kalau kita baca anak-anak yang lain, Yehuda pergi buat yang aneh-aneh, kemudian yang lain-lain sudah terjadi. Sehingga ini jadi suatu beban dalam kehidupan Israel sendiri, kakak-kakaknya, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menang atas rasa bersalah mengenai kisah ini, saudara, ya. Next, kita baca ayat yang kedua. Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayat yang ketiga. Jadi mereka ini punya uang, tapi tidak punya makan, saudara. Makanya mereka pergi untuk beli makanan di Mesir. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Kenapa 10? Anaknya ada berapa? Next, terus ayat yang keempat. Tapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi setelah Yusuf mati, siapa yang menjadi kesayangan daripada Yakub, saudara? Benyamin. Jadi Yakub itu sangat sayang sama Yusuf dan Benyamin. Tapi waktu Yusuf itu dia dijual, Benyamin masih kecil. Dan kemudian sekarang Benyamin udah besar, Yakub sangat sayang, dia sangat protektif sama Benyamin. Dan hanya 10 orang yang dibiarkan pergi membeli
gandum di Mesir. Saudara, saya ingin kasih tahu sebuah gambaran yang indah di sini, saudara. Ya, 10 orang Israel, 10 angka 10 itu bicara tentang apa? Tentang hukum Taurat. 10 orang Israel membeli gandum untuk bisa hidup. Beli dari siapa? Dari Yusuf. Yusuf itu gambaran dari siapa, saudara? Yesus. Saudara bisa lihat ya. Jadi bagaimana orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka mau mendapatkan keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Hukum Taurat selalu menekankan kebenaran diri sendiri, menekankan kebaikan manusia, menekankan performance diri seseorang untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan, mereka mau beli, nanti kalau saudara baca ayat 25, Yusuf kembalikan uang itu. Dengan kata lain, saudara, mereka tidak bisa memperoleh keselamatan dengan hukum Taurat. 10 itu bicara hukum Taurat, saudara. 10 itu bicara tentang 10 perintah Allah yang mencakup seluruh hukum Taurat. Ini ada sebuah gambaran yang indah. Orang Israel selalu berusaha memperoleh kebenaran mereka dengan mereka mentaati semua perintah dengan hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, kau tidak bisa dibenarkan, dilayakkan dengan kekuatan dirimu sendiri. Kebenaranmu, keselamatanmu, kelayakanmu, itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak bisa beli dengan apapun juga, kecuali engkau datang pada Yesus dan engkau dianugerahkan secara cuma-cuma. Amin, saudara. Ya, ini suatu gambaran yang indah. Nah, kemudian apa, saudara? Ini suatu gambaran yang indah juga. Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah mati. Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah mati di Mesir. Tapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia pikir sudah mati, ternyata itulah yang menjadi berkat dalam kehidupannya. Tuhan mengirimkan Yusuf terlebih dahulu untuk datang ke Mesir untuk memelihara hidup seluruh bangsa Israel. Tapi Yakub, di dalam pikiran Yakub apa? Yusuf sudah mati. Yusuf sudah mati. Mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidupmu yang kau pikir sudah mati. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi Tuhan bisa pakai itu, yang mati itu, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bisa angkat kehidupanmu melalui apa yang kau pikir sudah tidak ada pengharapan, saudara. Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah mati. Dia pegang itu Benyamin. Nah, saudara, Benyamin ini gambaran dari siapa, saudara? Benyamin ini sebenarnya gambaran dari orang Israel juga yang percaya kepada Yesus. Hari-hari ini semakin banyak orang Israel yang percaya kepada Yesus. Semakin banyak, saudara. Orang Israel yang mulai mempercayai Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan seluruh Israel. Ya, Tuhan akan kembali buat Israel. Tuhan akan kembali buat Israel. Israel menolak Yesus, makanya kita boleh beroleh keselamatan, saudara. Kita boleh diselamatkan oleh karena Israel menolak Yesus. Yesus datang pertama kali untuk orang Israel, tapi mereka menolak Yesus. Sama dengan 10 kakak-kakak Yusuf menjual Yesus sehingga Yusuf ada di Mesir. Kita inilah orang Mesir ini, saudara. Kita orang dunia yang tidak layak. Tapi karena Yesus ditolak oleh orang Israel, kita boleh beroleh keselamatan. Tapi ada waktunya Yesus atau Yusuf kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya asli, orang Israel. Ya, saya percaya waktu kita diangkat, Yesus akan kembali ke Israel untuk menyelamatkan semua orang Israel. Amin. Israel itu pilihan Tuhan. Itu dipilih sama Tuhan. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Kita tidak bisa iri sama mereka. Ya. Nah, makanya ini satu gambaran yang indah. Perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya kembali. Ini gambaran yang indah bagaimana Yesus akan berjumpa kembali dengan kaumnya, yaitu Israel, saudara. Nah, mari terus kita baca. Ayat yang kelima, jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum pada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap pada Yusuf. Dan sujud dengan mukanya sampai, saudara, ini bukan sujud biasa, saudara. Kalau orang Jepang sujudnya begini. Ya.
Kalau ini dikatakan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Muka ketemu dengan tanah. Berarti bagaimana mereka itu betul-betul mengharapkan belas kasihan dari Yusuf. Kalau menurut saudara, ketika Yusuf lihat hal ini, apa yang dipikirkan oleh Yusuf, saudara? Mimpinya, mari kita baca terus, saudara ya. Ayat yang ke-7, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka apa? Dikenalnya. Tetapi Yusuf berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Ayat yang ke-8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tapi dia tidak dikenal oleh mereka. Ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan apa? Mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak terjaga. Saudara, Yusuf tahu tidak itu saudara-saudaranya? Tahu, ya. Mungkin dia lihat kakak-kakaknya, ini Ruben, ini Simeon, ini Yehuda. Dia tahu semua, saudara. Dan saudara, kira-kira menurut saudara Yusuf masih sakit hati tidak, saudara? Masih sakit hati tidak, saudara? Yusuf sudah memaafkan mereka. Minggu lalu kalau saudara kita bahas tentang Manasye dan Efraim. Lahirlah anaknya namanya Manasye. Manasye itu artinya aku telah melupakan kesengsaraanku. Dia sakit hati, dia dikhianati. Maka lahirlah anak kedua namanya Efraim. Artinya apa? Di negeri kesengsaraanku, aku bisa berbuah. Nah, ini seperti sebuah pola. Minggu lalu kita belajar kan? Ketika kita bisa melepaskan yang namanya kepahitan, masa lalu kita, disitulah Tuhan bisa buat kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Amin, saudara? Dengan kata lain bahwa Yusuf itu, dia sudah ampuni kakak-kakaknya. Dia sudah ampuni. Tapi waktu dia lihat itu, saudara, kakak-kakaknya tertunduk sampai ke tanah, saudara. Apa yang ada dalam pikiran Yusuf? Firman Tuhan katakan, teringatlah Yusuf akan mimpinya tentang mimpinya berapa tahun lalu, saudara? Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan, Yusuf untuk mengalami mimpinya terjadi seperti yang dia mimpikan, dia butuh berapa tahun? 20 tahun, saudara. Sebenarnya kita punya mimpi hari ini, sudah sampai 20 tahun belum terjadi. Dia artikan mimpi daripada 2 orang. Minuman dan makanan, juru makanan minuman. 3 hari langsung jadi. Dia artikan mimpi Firaun, langsung jadi. Tapi untuk mimpinya sendiri, 20 tahun baru dia lihat. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak panggil, kalian harus sembah saya. Dia tidak pergi kirim utusan ke Kanaan. Tapi Tuhan yang buat itu. Makanya saya bilang ini, kalau Tuhan yang kasih visi atau mimpi, saudara tidak usah orang Kupang bilang muku untuk visi itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara, berapapun tahun lamanya, dia butuh 20 tahun, saudara. Mungkin hari ini engkau lihat ke orang lain mimpinya cepat sekali terjadi. Dia kayaknya baru mimpi kemarin, ini hari jadi. Dia baru mimpi bulan lalu, ini hari jadi. Kok saya mimpi sudah bertahun-tahun, sepertinya tidak ada hasil. Saudara, kalau saudara sedang ngalamin ini, Yusuf 20 tahun mimpi. Tapi 20 tahun baru mimpinya itu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kakaknya tertunduk sampai muka ke tanah. Minta belas kasihan daripada Yusuf, saudara. Amin, saudara? Amin. Ini kalau kita jadi Yusuf, saudara. Tapi kalau kita jadi kakak-kakak Yusuf, apa artinya buat kita? Kadang-kadang gini, saudara. Tuhan kasih kita visi. Mereka kan dapat visi. Sebenarnya Tuhan kasih visi itu buat Yusuf, tapi buat seluruh Israel sebenarnya. Bukan cuma buat Yusuf. Karena visi yang Tuhan kasih buat Yusuf, itu sebenarnya untuk memelihara seluruh Israel. Betul tidak, saudara? Ya, karena apa? Tuhan tahu, Tuhan tidak buat kelaparan, tapi Tuhan menyediakan penyediaan di tengah kelaparan. Ada kelaparan, tapi Tuhan kasih jawaban. Jawabannya adalah Yusuf dipersiapkan.
Untuk apa? Mempersiapkan Israel bisa aman. Karena kalau Israel aman ada di Mesir, mereka akan bisa mengalami yang namanya mereka dibuat keluar dari Mesir. Karena apa? Waktu mereka keluar dari Mesir ada satu perayaan yang sangat penting namanya perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu menggambarkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Dan dari situlah ya lahirlah ya Paskah menggambarkan tentang karya Kristus dan akhirnya Mesias lahir daripada bangsa Israel ini. Jadi sebenarnya Tuhan pakai bangsa Israel, visi itu buat bangsa Israel. Tapi kakak-kakak Yusuf menolak itu. Mereka bilang, kau mimpi seperti ini kita habisi itu mimpi. Kita lihat, kita jual kau ke Mesir, kita bunuh kamu. Bagaimana mimpi itu bisa terjadi. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara dapat visi, dapat mimpi. Tapi saudara berusaha bunuh visi itu. Saudara berusaha lupakan visi itu, saudara berusaha matikan visi itu, saudara tentang itu. Saudara tidak suka dengan visi itu. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang apa yang kita tentang, apa yang kita berusaha matikan, Tuhan bawa kita, malah kita menggenapi visi itu terjadi, saudara. Amin, saudara. Kakak-kakak Yusuf tanpa sengaja, tanpa mereka pikir, mereka yang dibuat menggenapi visi itu terjadi. Mereka harus menyembah sama Yusuf. Ya, haleluya. Sebenarnya kita masih punya mimpi hari ini. Soalnya kita tidak punya mimpi lagi. Kita boleh punya mimpi, amin saudara. Tapi ingat, mimpi atau visi kalau dari Tuhan, kita tidak usah berusaha dengan kekuatan kita. Jangan karena mau merebut mimpi kita matikan mimpi orang lain. Amin saudara. Ya, kadang-kadang kita mau visi kita terjadi, kita harus matikan visi orang lain. Saudara, visi itu dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang bawa saudara untuk menggenapi visi itu. Sekalipun visi itu mungkin kelihatan sudah mati hari ini. Tapi bagi Tuhan, kalau visi itu dari Tuhan, dia akan bawa terus saudara. Biarpun sampai 20 tahun. Mungkin kau tidak lihat, tapi itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara? Amin? Nah, next kita kembali saudara. Tapi jawab mereka, tidak Tuanku. Nah, saya ingin kembali ke ini. Nah saudara ini, ayat yang ke-8, ini penting saudara. Memang Yusuf mengenal apa? Saudara-saudaranya, tapi dia tidak dikenal oleh, memang Yusuf dikenal oleh saudara-saudaranya. Ya, jadi Yusuf itu, dia tahu saudara-saudaranya, tapi dia tidak dikenal. Mungkin apa? Saudara bayangkan 20 tahun, 20 tahun Yusuf pakai baju Mesir, pakai perhiasan Mesir, dia seorang petinggi, kakak-kakaknya tidak kenal dia. Tapi indah, sebuah gambaran ini indah sekali lagi. Gambaran indah ketika kita datang pada Tuhan. Saudara tahu, Yusuf ini gambaran daripada Yesus. Saudara yang datang pada Yesus atau Yesus yang datang pada saudara sebenarnya? Saudara yang kenal Tuhan atau Tuhan yang kenal saudara? Saudara, bukan kita yang kenal Tuhan, Tuhan yang mengenal hidup saudara. Bukan kita yang menemukan Tuhan sebenarnya, Tuhanlah yang menemukan saudara. Amin saudara. Saya ingat satu yang Yesus pernah bilang ini, ada seorang yang menemukan mutiara yang indah. Waktu dia temukan mutiara itu, dia jual semua yang dia punya untuk beli mutiara itu. Iya kan? Dia jual hartanya, dia jual semua yang dia punya. Mutiara yang indah itu siapa saudara? Siapa mutiara indah? Siapa yang bilang mutiara indah itu Yesus? Siapa yang bilang mutiara indah itu saya? Siapa yang bingung dengan pertanyaan ini? Siapa yang takut jawab? Kalau saya tanya, kalau mutiara indah itu adalah Yesus, sudahkah saudara jual semua yang saudara punya untuk dapatkan Yesus? Ada yang sudah jual semua yang saudara punya untuk dapatkan Yesus? Ada? Tapi kalau mutiara indah itu adalah saudara dan saya, sudahkah Yesus menjual semua yang dia punya untuk temukan saudara dan saya? Dia udah lakukan itu saudara. Mutiara yang indah itu adalah saudara dan saya. Amin. Nah, Yesus dia tahu semua kehidupan kita. Dia mengerti semua kehidupan kita. Dia kenal setiap kita. Dia tahu masa lalu saudara. Dia tahu masa sekarang saudara. Dia tahu masa depan saudara. Amin saudara. Makanya dia tidak pernah terkejut saudara. Dia tidak pernah terkejut akan apa yang sedang terjadi hari ini. Karena dia Tuhan atas waktu. Saudara mungkin tidak tahu
1 jam lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin tidak tahu 1 minggu lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin minggu depan ada kegagalan hidup saudara. Minggu depan ada keberhasilan hidup saudara. Saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Dia Tuhan yang menuliskan hari-hari kehidupan kita. Tadi lagu tadi itu bagus saudara, Mazmur 139, mari kita baca saudara, Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah ini salah satu predikat kenapa atribut Tuhan, kenapa Dia disebut Tuhan. Saudara. Salah satunya adalah Dia maha tahu. Ya, maha tahu itu Dia tahu segala sesuatu. Saudara kalau saudara tanya hari ini di Google, Dia juga seperti yang maha tahu. Saudara mau tanya resep masakan ada di situ. Saudara mau tanya pelajaran apapun ada di situ. Saudara mau tanya cara bangun rumah ada di situ. Saudara mau tanya semuanya ada di situ. Tapi satu hal yang Dia tidak bisa tahu, masa depan saudara. Dia tidak bisa tahu masa depan saudara. Dia mungkin bisa tahu masa lalu saudara. Saudara hari-hari ini, orang yang paling hebat itu bukan orang yang punya harta yang banyak. Orang yang paling hebat di dunia adalah orang yang punya menguasai data saudara. Makanya dunia ini sedang akan digabungkan menjadi satu data. Kalau orang yang bisa punya data semua manusia, orang itu akan menguasai dunia. Karena data manusia, dia akan tahu seluruh hidup saudara. Seluruh rekening saudara. Seluruh masa lalu saudara. Seluruh riwayat saudara. Tapi itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah saya percaya itu antikris akan lakukan itu saudara. Untuk menguasai manusia. Tapi yang dia tidak tahu adalah, dia tidak tahu masa depan saudara. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Karena Dia Tuhan yang berdaulat atas waktu. Amin saudara, coba kita baca. Ya. Untuk pembimbing, engkau mengetahui kalau aku duduk, engkau mengetahui kalau aku berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga, saudara iblis tidak bisa baca pikiran kita. Ya dia cuma bisa kira-kira. Makanya kalau muka saudara cemberut, nah dia tahu ini kalau saudara lagi sedih. Ya kan? Tapi kalau dia tidak bisa tahu pikiran kita, dia bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi dia tidak bisa baca pikiran kita. Tapi Tuhan dia bisa baca pikiran kita. Bukan cuma pikiran. Terus, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah apa? Telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi perlu berdoa tidak saudara? Kalau kita mau omong apa aja itu Tuhan sudah tahu, perlu berdoa tidak saudara? Wih kayaknya tidak perlu berdoa Tuhan, kan Tuhan sudah tahu semua toh. Ngapain berdoa? Saudara kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita berdoa untuk mengingatkan kita bahwa kita selalu butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita berdoa untuk bukan mengubah hati Tuhan terhadap kita. Kita tidak pernah bisa rubah hati Tuhan terhadap kita karena hatinya terhadap saudara tidak pernah berubah. Amin saudara. Hati Tuhan sama saudara tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Tapi waktu kita berdoa, kita ingatkan sama diri kita bahwa kita perlu Tuhan selalu dalam hidup ini. Bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita menyatakan bahwa kita tergantung dengan Tuhan. Kita ingatkan diri kita. Amin saudara, bukan kita ingatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Kita yang seringkali lupa sama Tuhan. Betul ya saudara? Kita seringkali lupa sama Tuhan. Ya, next. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sungguh semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat yang kelima. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Next. Kemana aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari. Next ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Langit ini bicara tempat yang nyaman. Tempat yang enak. Tempat yang selalu dipandang. Ya, ketika aku ada di langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati apa? Di situ pun ini satu kontras saudara.
Satu langit, satu dunia orang mati. Kalau saudara mau pilih langit atau dunia orang mati, saudara. Semua kita mau langit. Karena apa? Kita merasa hidup kita nyaman, enak. Tapi Tuhan bilang gini, engkau ada di langit, aku ada di sana. Engkau ada di dunia orang mati, aku juga ada di sana. Saudara, dapatkan kekuatan tidak ketika saudara tahu kebenaran ini? Waktu engkau berhasil, Tuhan ada di sana. Waktu engkau gagal, Tuhan juga ada di sana. Amin, saudara. Ini memberikan kita sebuah keyakinan gini, saudara. Tuhan, cintamu padaku tidak tergantung situasiku. Cintamu padaku tidak tergantung keadaanku. Saudara, kalau saudara tahu kapan sih kita merasa sungguh-sungguh dicintai? Kapan, saudara? Kalau saudara biasa lagi pacaran, wah ketika semuanya tampil yang baik-baik, saudara, ya itu sepertinya. Tapi ketika ya orang itu tahu kelemahan kita, orang itu tahu kekurangan kita, dan dia tetap mencintai kita, itu yang membuat saudara tahu bahwa saudara dicintai. Amin, saudara. Kalau saudara tahu, orang itu tahu kelemahan saudara, orang itu tahu kekurangan saudara, dan orang itu tetap mencintai saudara, itu baru saudara sungguh-sungguh rasa dicintai. Amin, saudara. Makanya Tuhan benci dengan ahli Taurat, orang Farisi. Karena ahli Taurat, orang Farisi selalu berusaha menampilkan yang terbaik, supaya orang lihat yang terbaik di depan mereka. Mereka pikir dengan mereka tampilkan yang terbaik, Tuhan itu sayang sama mereka. Begitu mereka gagal tampilkan yang terbaik, mereka akan merasa bahwa Tuhan itu sedang marah dan tinggalkan hidup mereka. Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh merasa dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat. Nah, Tuhan ingin kita sadar bahwa kasih Tuhan buat hidup kita, Dia tahu, Dia mengerti, Dia tahu setiap keadaan hidup kita. Dia tahu ketika kita gagal, Dia tahu ketika kita berhasil, Dia tahu apa yang ada dalam hidup kita, Dia tahu semuanya dalam hidup kita. Dan Dia tetap berkata, aku mencintaimu anakmu, aku mengasihimu. Saudara, kalau kita mengerti ini, saudara, ada sebuah kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Kita akan merasa bahwa Tuhan itu, Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Amin, saudara. Kita akan tahu bahwa Dia Tuhan yang selalu ada buat hidup kita. Ya, nah, Dia mengerti saudara-saudara Yusuf, dia tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal hidup mereka. Amin. Next, kita kembali ke kisah Yusuf, saudara. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-10 ya. Tetapi jawab mereka, tidak Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tapi ia berkata kepada mereka, tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Wah, biasa kalau saya ketakutan, saudara, mereka jujur semua, saudara. 12 orang kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan yang seorang sudah tidak ada lagi. Yusuf dengar begitu, seorang di mana tidak ada lagi. Ini di depan kamu ini. Saya bisa bayangkan hati Yusuf pada waktu itu. Wah. Ayat berikutnya apa? Lalu kata Yusuf pada mereka, sudahlah seperti telah kukatakan padamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Saudara, kalau Yusuf masih sakit hati, ya bisa-bisa mereka langsung dibunuh, saudara. Ya kan? Cuma Yusuf mau cari tahu tentang Benyamin ini adiknya. Yusuf ini sayang sama Benyamin, saudara. Disuruh bawa Benyamin. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tapi kamu harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Jika tidak demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama dalam tahanan 3 hari lamanya. Saudara, ini suatu gambar yang indah juga. Orang Israel itu mengalami pembuangan, saudara. Mereka itu terpecah kerajaan mereka kurang lebih selama 3.000 tahun, saudara. Sejak Salomo, anak Salomo itu kerajaan Israel udah pecah sampai hari ini 3.000 tahun. Ya.
Jadi saudara, ini sebuah gambaran indah bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Ya. Next. Ayat yang berikutnya dikatakan, pada hari ini, hari yang ketiga berkatalah Yusuf pada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Jadi tadinya rencana 9 orang ditahan, 1 orang suruh pulang, bawa Benyamin. Tapi sekarang ganti, 1 orang yang ditahan, 9 orang suruh pulang. 1 orang itu siapa? Simeon, saudara. Simeon ini yang paling keras, saudara ya. Ya, Simeon. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa padaku, supaya perkataanmu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Saudara perhatikan ayat 21. Mereka berkata seorang pada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Adik kita itu siapa, saudara? Yusuf. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesalahan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu sudah kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tapi kamu tidak dengar perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Jadi saudara bayangkan, ya peristiwa mereka jual Yusuf itu udah berapa tahun, saudara? 20 tahun. Tapi setiap kali mereka mengalami hal buruk, saya bayangkan, mereka selalu diingatkan, ini gara-gara kamu buat ini. Ini gara-gara kesalahan kamu. Akhirnya Tuhan hukum kamu seperti ini. Ini gara-gara dosa kamu itu. Saudara bayangkan, jadi 20 tahun kakak-kakak Yusuf ini dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Selama kita pernah ngalamin hal seperti ini. Ban pica, aduh ini beta dosa nih pasti. Beta buat dosa apa ini? Ini pasti gara-gara yang kemarin beta buat, ini hari ban pica ini. Anak sakit, aduh ini beta pasti kesalahan itu lagi, ini gara-gara ini. Saudara, pernahkah kita ngalamin seperti itu? Ada tidak, saudara? Pernah tidak saudara hubungkan hal-hal buruk dalam hidup saudara dengan kesalahan masa lalu saudara? Ada tidak, saudara? Di tempat ini tidak ada semua ya. Luar biasa, saudara. Tapi bukan Yusuf, kakak-kakak Yusuf alami itu, saudara. 20 tahun mereka dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Saudara, orang yang selalu dikejar oleh rasa bersalah, itu hidupnya tidak tenang, saudara. Orang yang selalu dikejar oleh rasa bersalah. Yusuf udah bebas, Yusuf udah merdeka, dia udah bisa ampuni. Tapi kakak-kakaknya selalu hidup dalam rasa bersalah. Rasa bersalah itu lebih berat daripada kesalahan itu sendiri. Rasa bersalah kalau itu tidak diselesaikan, itu akan membawa kehancuran dalam hidup seseorang. Rasa bersalah, Tuhan tidak mau kita hidup dalam rasa bersalah, saudara. Ya, cuma persoalannya bagaimana cara menyelesaikan rasa bersalah itu. Bagaimana membuat rasa bersalah itu bisa selesai. Ada orang yang mau menyelesaikan rasa bersalahnya dengan dia membayar. Ya kan? Dia membayar. Bayar dengan apa? Dengan uang mungkin. Bayar dengan kekuatannya. Ya, untuk bayar rasa bersalahnya. Saudara, rasa bersalah kita tidak pernah bisa dihapuskan dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau rasa bersalah kita itu kepada Tuhan, saudara. Saudara, pertama kali rasa bersalah itu muncul di Alkitab di mana, saudara? Di mana? Di Taman Eden. Kapan rasa bersalah itu muncul? Waktu manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu mereka makan itu buah, mata mereka terbuka. Waktu mata mereka terbuka, mereka tahu apa yang baik dan yang jahat. Waktu mereka tahu apa yang baik dan yang jahat, mereka lihat ternyata di dalam diri mereka ada yang tidak baik. Waktu mereka lihat dalam diri mereka ada yang tidak baik, ada rasa bersalah dalam hidup mereka. Dan rasa bersalah itu mereka tutupi dengan namanya, mereka buat daun pohon ara. Daun pohon ara itu bicara apa? Itu bicara agama. Seringkali manusia berusaha tutupin rasa bersalah mereka dengan agama. Tapi agama tidak pernah cukup bisa membuat rasa bersalah seseorang itu selesai. Agama selalu mengajarkan engkau harus buat ini. Puasa 1 minggu 1 kali. Puasa setiap hari, kalau kurang tiap hari. Ya, engkau harus baca 1 hari 10 pasal.
Baru Tuhan bisa sayang sama kamu, baru bisa Tuhan ampuni sama kamu. Kamu harus melayani setiap hari, kamu harus lakukan ini, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini. Saudara, itu semua tidak ada yang salah. Tapi kalau kita lakukan itu untuk membayar rasa bersalah kita sama Tuhan, untuk membayar hutang kita sama Tuhan, itu tidak pernah akan cukup untuk membayar rasa bersalah kita. Amin, saudara. Rasa bersalah itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan kita. Rasa bersalah itu hanya bisa diselesaikan dengan perbuatan Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Ini yang dialami oleh dua orang yang ada dalam perjanjian baru, yang dekat dengan Yesus, yang sama-sama mengalami rasa bersalah. Yang satu namanya Yudas Iskariot, yang satu namanya Simon Petrus. Dua-dua orang ini sama-sama melakukan kesalahan yang fatal terhadap Yesus. Yudas Iskariot, dia jual Yesus. Simon Petrus, dia menyangkal Yesus. Kira-kira mana lebih berat dosanya? Sama berat, tapi dosa Petrus itu Yesus sendiri bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa di sorga. Dua-duanya berat. Dua-duanya mengalami rasa bersalah. Dua-duanya merasa bersalah sama Tuhan. Tapi dua-duanya menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Yang satu Yudas, dia berusaha bayar rasa bersalahnya dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir dengan dia bunuh diri, dia bisa bayar rasa bersalahnya. Banyak orang menyiksa diri. Banyak orang melakukan hal-hal yang berat hanya untuk bayar rasa bersalahnya dalam hidupnya. Tapi itu tidak pernah cukup. Itu adalah bentuk daripada agama yang lain, saudara. Agama selalu berusaha menampilkan rasa bersalah dalam hidup kita supaya kita bisa datang sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup dikejar-kejar oleh rasa bersalah dalam hidup ini. Tuhan mau kita bawa rasa bersalah itu datang kepada Tuhan di atas kayu salib. Amin, saudara. Petrus, Tuhan tahu tidak Petrus akan gagal? Tahu, saudara. Tuhan tahu tidak Petrus akan menyangkal dia? Tahu, saudara. Tuhan tahu tidak, tapi Tuhan bilang apa? Simon, iblis sedang menampi engkau. Aku lihat iblis sedang menampi engkau. Engkau akan jatuh, tapi imanmu jangan jatuh ya. Tuhan tahu, Yesus tahu Petrus akan gagal nih. Apakah dia tetap mencintai Petrus? Dia tetap mengasihi. Tapi dia kasih solusi. Jangan dikejar oleh rasa bersalahmu untuk menyelesaikan itu. Datang sama aku. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Dan saudara tahu, akhirnya Petrus dipulihkan sama Yesus, Yohanes 21 di pinggir danau Galilea. 3 kali Yesus tanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon bilang, aku cuma bisa mengasihi engkau dengan kasih biasa-biasa Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Aku cuma bisa mengasihi dengan kasih biasa-biasa Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang biasa-biasa Petrus? Simon nangis dan dia bilang apa? Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu semua isi hatiku. Nah dia berkata, Tuhan engkau tahu kelemahanku, engkau tahu kegagalanku. Dan Tuhan bilang apa? Aku mencintaimu. Amin, saudara. Ini yang Tuhan bilang. Ya, setiap rasa bersalah kita itu harus selesai di atas kayu salib. Tapi proses setiap kita mungkin berbeda-beda. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang dalam sekejap. Kadang-kadang kita diingatkan kembali, kadang-kadang kita dibuat, aduh coba ya, kalau saya tidak lakukan itu, aduh coba saya tidak gagal, aduh coba kalau saya tidak ini. Sehingga seringkali kadang-kadang itu mengikuti hidup kita. Tahukah saudara, seorang yang selalu diikuti oleh rasa bersalahnya, hidupnya tidak pernah akan bisa mengalami kemajuan dalam hidupnya. Amin, saudara. Makanya Tuhan bilang apa, saudara? Yusuf apa waktu dia lihat itu, saudara? Kita kembali kisah ini. Ayat yang ke 23. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai apa? Seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dan mereka lalu apa? Lalu menangis. Yesus kita juga menangis kalau kita selalu hidup dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Yesus kita juga menangis kalau hidup kita selalu dihantui oleh rasa bersalah. Amin, saudara. Karena apa? Waktu kita hidup dalam rasa bersalah,
kita berusaha bayar kesalahan itu dengan kekuatan kita, itu sebenarnya kita seperti sedang merendahkan karya Kristus di dalam hidup ini. Karena karya Kristus berkata apa? Aku sudah melupakan semua kesalahanmu. Aku sudah melupakan setiap kegagalanmu. Aku tidak ingat-ingat lagi setiap kesalahanmu. Amin saudara. Sehingga waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan aku tahu. Nah, kenapa pentingnya kita datang pada Tuhan? Ya, kita akui di hadapan Tuhan bukan supaya Tuhan ampuni kita. Waktu engkau melakukan kesalahan sama Tuhan dalam situasimu, kita perlu datang sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan bukan supaya kita dapat pengampunan. Akui di hadapan Tuhan sebagai sebuah kesadaran bahwa kita ini salah di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah ampuni hidup kita. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan aku tahu Tuhan, aku gagal, aku salah. Tapi aku mau bilang di hadapan Tuhan, Engkau sudah ampuni ya aku Tuhan. Dan bawa kesalahan itu di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah ampuni setiap dosamu. Tapi kita bedakan ini dengan konsekuensi dosa loh saudara. Ya, ini bukan kutuk Tuhan sudah tidak kasih, tapi konsekuensi yang kita lakukan tetap kita jalani saudara. Contoh kita tipu-tipu, ya kita udah diampuni sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak percaya sama kita, jangan salahkan Tuhan saudara. Betul? Itu konsekuensi yang harus kita jalani. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan sudah ampuni kita. Kita jangan dihantui rasa bersalah sama Tuhan. Dia udah sucikan kita, Dia udah kuduskan kita. Amin saudara? Nah ini kita mesti clear di sini. Ya, Tuhan tidak mau kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Kalau kita selalu dikejar oleh rasa bersalah, hidup kita tidak pernah akan maju. Dan Tuhan akan nangis, Tuhan akan sedih dalam hidup ini. Amin saudara? Nah ini yang Tuhan mau. Ya, perjumpaan itu mengubah hidup saudara-saudara Yusuf. Ya, mari kita datang pada Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya mau summary sedikit. Ada dua hal yang penting buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita punya Tuhan yang mengerti, yang mengenal hidup kita. Lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Amin saudara? Kita punya Tuhan yang mengenal diri kita. Lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu kebaikan kita, Dia tahu kegagalan kita, Dia tahu semuanya dalam hidup kita. Dan Dia berkata, aku mencintaimu. Sama seperti Yusuf. Dia tahu saudara-saudaranya, dia kenal saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak kenal dia. Hari ini kita datang pada Tuhan, Dia Tuhan yang mengenal hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan tidak mau kita hidup dalam rasa bersalah. Kalau ada kegagalan di masa lalu, kalau ada pelanggaran, kalau ada yang buat kita selalu diingatkan, dan itu menghantui hidup kita, apapun juga itu. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saudara, seringkali kita mengalami hal buruk dan kita ingatkan, wah ini gara-gara apa yang saya buat. Ini gara-gara apa yang saya lakukan, Tuhan hukum saya. Saudara, saya mau bilang hari ini, di dalam Kristus tidak lagi penghukuman. Tuhan tidak lagi menghukum kita. Dia tidak lagi murka dalam hidup kita. Setiap penghukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mau kita bawa setiap rasa bersalah itu pada salibnya. Kepada perbuatan Kristus di atas kayu salib. Pada apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Di atas kayu salib.